Shalom Jemaat MCC BSD dimanapun saudara berada. Kembali kita bertemu dalam program Stretch Your Tent. Saya percaya hari ini kita semua akan mendapatkan berkat yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Anta. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan sesuatu yang baru Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan terus memperlengkapi kami Tuhan, sehingga kami menjadi semakin sempurna, semakin serupa dengan Tuhan, menjadi keluarga Kristen yang militan, menjadi keluarga Kristen yang semakin diperbaharui dan semakin disempurnakan lewat pemberitaan firman-Mu hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur, kami serahkan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tahta-Mu. Kau yang satukan kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tahta-Mu. Kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tahta-Mu. Aku dan seisi rumahku berjalan di dalam kebenaran-Mu, bersatu hati memuji-Mu selamanya. Amin. Mari kita siapkan hati kita saudara. Kau Allah yang setia, penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini aku hidup bagimu, selalu menyembah-Mu. Jadikan diri-Mu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkan-Mu itulah rinduku. Jadikan aku penyembah-Mu, oh, yang taat kepada-Mu. Amin Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia,
penjaga jiwa yang ada senantiasa, penuntun hidupku, pelita jalanku. Kini aku hidup bagimu selalu, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan aku penyembahmu, yang taat kepadamu. Amin Tuhan, kami mau selalu menyembahmu Tuhan, selalu menyembahmu. Jadikan dirimu tempat pertamaku, biarpun gelombang datang dalam hidupku. Ku tahu Engkau selalu besertaku sampai selama-lamanya. Menyenangkanmu, itulah rinduku. Jadikan aku penyembahmu, yang taat kepadamu. Jadikan aku penyembahmu, yang taat kepadamu. Oh, jadikan kami Tuhan penyembahmu yang taat kepadamu. Oh Yesus, biar hati kami selalu menyembahmu, biar hati kami selalu tertuju padamu Tuhan. Oh Yesus, Kau Gembala yang baik, Kau Tuhan yang setia. Dalam setiap keadaan kami Tuhan, kami mau berharap padamu. Oh, kami mau berserah padamu. Kaulah sumber kuat kami Tuhan, Kaulah yang kami andalkan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, hati kami penuh ucapan syukur, hati kami menguap dengan ucapan syukur. Sebab Kau setia, sebab Kau mulia. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau penuntun hidup kami Tuhan. Firman-Mu kekuatan, Firman-Mu jawaban, Firman-Mu berikan kami kekuatan. Kau Yesus yang sanggup, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam hadirat-Mu kami aman, dalam hadirat-Mu kami tenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalom Jemaat MCC BSD yang Tuhan Yesus kasihi. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran yang ke-6, Stretch Your Tent.
Hari ini topik yang akan kita pelajari bersama-sama adalah keluarga yang selalu bersuka cita. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk perjumpaan kami pada hari ini, supaya kami senantiasa diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kami sebagai keluarga akan terus bertumbuh ke arah kepenuhan Kristus. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, dan biarkanlah pembelajaran pemuritan ini boleh menjadi berkat bagi setiap keluarga yang menyaksikan tayangan ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk diperlengkapi. Haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan fokus kepada sebuah topik yang berjudul sukacita di dalam keluarga, atau keluarga yang selalu bersukacita. Nah, pertanyaannya adalah, apa sukacita itu? Apakah sukacita adalah sekedar perasaan ceria, mimik wajah yang gembira, kemudian Anda melihat di wajah Anda sebuah lekukan atau garis-garis muka yang menunjukkan bahwa orang ini sedang tertawa. Nah, ini menjadi penting karena ternyata para orang-orang yang mabuk, ya, para pemabuk juga mengalami hal yang sama. Mereka mabuk sambil tertawa. Namun kemudian ketika efek alkohol mulai hilang, mereka kembali murung kembali. Jadi apakah sukacita itu bicara tentang tertawa? Apakah sukacita itu bicara tentang raut wajah yang ceria? Tentunya bukan itu. Kenapa saudara? Karena di hadapan Anda ada seseorang bisa kelihatannya ceria, gembira, bahagia, tertawa, tapi ternyata hatinya tidak. Alkitab menjelaskan kepada kita dalam Amsal pasal 14 ayat ke-13 dikatakan, di dalam tertawa pun hati dapat merana. Saya ulang lagi, di dalam tertawa pun hati dapat merana, dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Apakah Anda pernah mengenal seseorang yang tertawa atau gembira kelihatannya, namun Anda tahu di dalam hatinya dia sedang mengalami kesedihan atau duka yang mendalam? Atau justru Anda sendiri pernah mengalami dalam kehidupan Anda memaksa diri berusaha untuk terlihat ceria di depan banyak orang, namun Anda sendiri sadar bahwa sebenarnya di dalam tidak seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar bagaimana caranya memiliki sukacita yang berasal dari Tuhan. Sukacita yang tidak hanya dimanufaktur oleh diri sendiri, sukacita yang tidak ada dasarnya, sukacita yang hanya kelihatan saja, nampaknya tetapi bukan sungguh-sungguh berasal dari dalam hati. Kita akan belajar bagaimana terus-menerus kita bisa tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita bukan dilihat dari penampilan luar, tetapi dari dalam. Sukacita bukan yang terlihat, tetapi apa yang tidak terlihat. Sukacita yang bukan dari ekspresi saja, tetapi dari dalam hati. Nah, kita akan belajar bersama-sama, dan ada orang berpikir begini, saya akan bersukacita jika hidup saya tanpa masalah, tanpa kesulitan, tanpa persoalan, maka disitulah saya bersukacita. Dan beberapa orang mungkin berkata, bagaimana Pak saya bisa bersukacita Pak? Tagihan belum dibayar. Bagaimana saya bisa bersukacita Pak? Saya mengalami kemalangan, anak saya sakit, anak saya tidak naik kelas. Bagaimana saya bisa bersukacita? Nah saudara, jika Anda mendasari sukacita Anda kepada sebuah kenyataan hidup realita yang menyenangkan, maka itu masih belum tepat. Hari ini kita akan belajar bagaimana tetap bersukacita walaupun keadaannya tidak baik. Kenapa? Filipi 4 ayat 4 firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ya, Anda garis bawahi kata senantiasa di situ. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dan saudara, kita perlu tahu konteks ketika Filipi 4 ayat 4 ditulis. Paulus menulis ayat ini ketika dia di dalam penjara Filipi. Dan kita perlu tahu bahwa orang di penjara hidupnya tentu tidak nyaman. Hidupnya tidak enak. Pasti ada kesedihan, ada masalah, ada penderitaan. Namun coba Anda pikirkan dan bayangkan dengan seksama. Seseorang yang sedang di dalam penjara, menderita, teraniaya, tidak punya kehendak bebas untuk melakukan apa saja. Tetapi di dalam penjara, Paulus berkata, bersukacitalah. Saudara, sepertinya terbalik. Harusnya kita yang di luar penjara, kita berikan motivasi kepada mereka yang di penjara, bersukacitalah.
Namun kali ini kita melihat dengan jelas bahwa justru mereka yang di dalam penjara, dia, Paulus yang di dalam penjara, justru memotivasi kita yang di luar penjara dan berkata, bersukacitalah. Senantiasa artinya dalam keadaan apapun. Senantiasa artinya Anda boleh mengalami banyak hal tidak menyenangkan dalam hidup ini, tetapi senantiasa berkata, Anda tidak boleh tidak bersukacita. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita semua. Lalu pertanyaannya hari ini, bagaimana caranya? Agar saya dan keluarga saya senantiasa bersukacita. Ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama agar supaya kita sebagai keluarga tetap bisa mempertahankan sukacita yang datang dari Tuhan. Mari kita pelajari bersama-sama saudara. Yang pertama, Mazmur pasal 5 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi ada 3 cara untuk kita tetap bersukacita dalam kehidupan. Cara yang pertama dari Mazmur pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Jadi poin yang pertama, agar Anda dan saya, kita sebagai keluarga tetap bersukacita, maka kuncinya adalah tetap berlindung kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Anda mempunyai banyak pilihan untuk mencari perlindungan. Kepada apa Anda berlindung, kepada siapa Anda berlindung, Anda bisa memilih. Ada banyak pilihan di luar sana. Apakah Anda berlindung di balik harta kekayaan Anda? Apakah Anda berlindung di balik posisi atau jabatan yang Anda miliki? Apakah Anda berlindung kepada manusia yang Anda yakini mereka bisa menolong Anda, bisa merawat Anda? Nah, saudara, Anda punya pilihan. Namun saya beritahu bahwa kata berlindung di sini dalam King James Version dituliskan put their trust. Jadi kata berlindung di sini kita bisa memilih untuk kepada siapa kita percaya. Dan lebih jelasnya lagi, kepada siapa kita mempercayakan kehidupan kita. Apakah Anda mempercayakan hidup Anda kepada orang lain selain Tuhan? Apakah Anda mempercayakan keluarga Anda kepada orang lain selain Yesus? Kepada siapa Anda percaya, mempercayakan hidup Anda? Kepada siapa Anda berlindung? Itu akan menentukan Anda bersukacita atau tidak. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jika Anda berlindung kepada pribadi selain Tuhan, jika Anda berlindung kepada kekayaan, jabatan, posisi, dan hal-hal dunia fana lainnya, saya jamin suatu hari nanti Anda pasti akan dikecewakan. Anda akan kecewa, Anda akan menyesal, Anda akan sedih hati, sukacita akan hilang. Tetapi Alkitab menjamin, barang siapa percaya berlindung kepada Tuhan, maka dia akan terus bersukacita dalam kehidupannya. Jika Anda meletakkan dasar kepercayaan Anda kepada Tuhan, maka Anda akan terus mengalami sukacita. Nah, bahkan di Alkitab dikatakan saudara, kita lihat, kita baca bersama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 23 sampai 26, kita membaca ada sebuah cerita Paulus dan Silas. Mereka dijebloskan ke dalam penjara karena mereka tidak berbuat salah. Ya, situasinya saat itu ada orang yang bisnis tenung atau dukun, yang bisnisnya tidak lagi digandrungi, bisnisnya omsetnya turun karena Paulus dan Silas menceritakan kabar tentang kuasa Tuhan Yesus. Mereka marah lalu menjebloskan Paulus dan Silas ke penjara. Namun yang terjadi apa saudara? Paulus dan Silas tidak mencari perlindungan dari manusia. Paulus dan Silas tetap berlindung kepada Tuhan. Ayatnya dikatakan, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Inilah bukti bahwa jika Anda berlindung kepada Tuhan dalam situasi sulit apapun,
Anda tetap bersuka cita. Kenapa? Karena saya tahu perlindungan saya adalah Tuhan. Di masa yang sesak tidak menyenangkan, Anda tetap bersuka cita. Kenapa? Saya put my trust in God. Maka saatnya tiba, Tuhan akan menolong kita. Seperti Dia menolong Paulus dan Silas, Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Yang pertama, berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, jika Anda benar-benar ingin mengalami sukacita yang terus-menerus, senantiasa bersukacita apapun yang terjadi, maka bukan hanya tetap berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, Mazmur 32 ayat 11 dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Yang kedua, jika Anda ingin terus mengalami sukacita bersama dengan Tuhan, maka tetap hidup dalam kebenaran. Tetap berbuat benar, tetap ikuti firman Tuhan, tetap jadilah orang jujur yang mengatakan kebenaran, bukan yang tidak benar. Nah, saudara, bahkan Mazmur 68 ayat ketiga menegaskan kembali, bahkan menambahkan, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Orang yang melakukan kebenaran hidupnya akan penuh dengan sukacita. Jadi hari ini mungkin ada orang-orang memfitnah Anda. Ada orang-orang yang menjahati Anda. Ada orang-orang yang tidak suka dengan pelayanan, dengan keberhasilan, dengan berkat yang Tuhan berikan kepada Anda. Tenang saja, jangan hilang sukacita. Sukacita yang sebenar-benarnya sukacita adalah apa? Ketika seseorang menyadari hidupnya benar, hidupnya melakukan firman, hidupnya menyenangkan Tuhan. Anda boleh pilih, mungkin kalau Anda menyenangkan manusia, Anda mengalami sukacita. Orang itu akan suka dengan Anda, orang itu akan ajak Anda makan, orang itu akan berikan Anda uang. Oke, itu menyenangkan manusia. Tetapi sekarang Anda perlu tahu bahwa orang-orang demikian hidupnya nggak pernah tenang. Hidupnya nggak pernah sukacita karena mereka sadar yang mereka senangkan adalah manusia, bukan Tuhan. Namun jika Anda ingin mendapatkan sukacita yang sebenarnya, maka senangkanlah Tuhan. Dan Tuhan disenangkan tatkala hidup kita berbuat kebenaran. Jika Anda tetap hidup dalam kebenaran, maka Anda akan mengalami sukacita dari Tuhan. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, Yohanes 15 ayat yang ke-11 seperti ini, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Nah, ini menarik, saudara, karena saya pelajari di sini, Yohanes 15 perikopnya tentang pokok anggur yang benar. Di mana kita tinggal di dalam Tuhan, Yesus tinggal di dalam Bapa, Bapa tinggal di dalam Dia. Dan Anda bisa baca ayat-ayat sebelumnya bahwa Bapa mengasihi Yesus, Yesus tinggal dalam kasih Bapa sama seperti kita. Sehingga sukacita yang benar-benar sukacita adalah apa? Sukacita karena kita tahu kita dikasihi oleh Bapa. Sukacita yang muncul karena apa? Karena bukan hanya kita tinggal di dalam kasih Bapa, tetapi juga kita bisa mengasihi orang lain. Walaupun mereka jahat, walaupun mereka berdusta kepada kita, walaupun mereka menyakiti kita, tapi Anda bisa tetap tinggal dalam kasih Bapa dan Anda bisa mengampuni, mengasihi mereka, melakukan yang benar sesuai dengan perintah firman Tuhan, maka dalam keadaan seperti ini pun Anda tetap bisa bersukacita. Inilah sukacita yang bukan didasarkan karena pujian manusia, tapi sukacita yang didasarkan karena Anda tahu bahwa Anda melakukan kebenaran. Tidak masalah orang di luar sana berkata apapun kepada Anda. Tapi yang paling penting adalah apa kata Tuhan kepada Anda. Sukacita karena kebenaran. Nah, contoh lainnya, pada saat rasul-rasul dipukuli karena mereka mengabarkan tentang Yesus Kristus, mereka pergi dari hadapan Sanhedrin dengan bersukacita karena telah dianggap layak menderita karena nama Tuhan. Kita baca ayatnya. Kisah Rasul pasal 5 ayat 41 mengatakan, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Mereka bersukacita bukan karena dipukuli. Siapa sih saudara yang suka dipukul? Siapa yang suka dihina? Siapa yang suka diumpat? Siapa yang suka
menderita, tidak ada yang suka saudara. Tapi mereka bergembira, mereka bersukacita karena mereka tetap melakukan kebenaran, setia kepada Tuhan. Itulah yang membuat mereka tetap bersukacita. Yang ketiga saudara, jika Anda dan keluarga Anda ingin terus mengalami sukacita yang datang dari Tuhan, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, Mazmur 69 ayat ke-32 dikatakan, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Saudara, ternyata dari ayat ini, mereka yang akan memiliki sukacita yang penuh dalam kehidupan mereka, mereka yang akan senantiasa bersukacita adalah mereka yang tetap mencari Tuhan. Amin saudara, tetap mencari Tuhan. Bahkan dikatakan lagi pada Mazmur pasal 70 ayat 4a, dengan jelas dikatakan, biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau, semua orang yang mencari engkau. Saudara, sukacita bukanlah hal yang kita dapatkan sejak lahir. Ada orang berkata, saya dilahirkan dengan kemampuan bersukacita lebih. Tidak saudara, tidak ada orang-orang yang dilahirkan dengan kemampuan bersukacita lebih daripada yang lainnya. Lalu ada orang berkata juga, saya memang dilahirkan dari dulu tidak bisa bersukacita. Tidak saudara, ya, kita semua tidak bisa bersukacita, kita semua tidak mampu bersukacita. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita bersukacita. Sekali lagi saya ulang saudara, sukacita yang kita bicarakan hari ini bukan sukacita duniawi, bukan sukacita karena dapat uang banyak, bukan sukacita karena kita lulus ujian, bukan sukacita karena kita punya rumah besar, tapi sukacita dalam keadaan sulit pun kita bisa bersukacita senantiasa. Mereka yang tetap berlindung kepada Tuhan, mereka yang tetap melakukan kebenaran, dan mereka yang tetap mencari Tuhan. Nah saudara, oleh karena itu, kita lihat 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-6 dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan, dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi saudara, sekali lagi, sukacita yang kita bisa tunjukkan kepada dunia adalah sukacita yang bukan berasal dari kita, tapi sukacita yang berasal dari Roh Kudus. Sukacita yang dikerjakan karena Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Siapapun yang percaya Tuhan, engkau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dengan lidahmu, percaya dalam hatimu, maka roh kebenaran, Roh Kudus itu ada dalam diri Anda. Katakan bersama dengan saya, Roh Kudus ada di dalam saya. 2, 3, Roh Kudus ada di dalam saya. Nah, bagi Anda yang ada Roh Kudus di dalam dirimu, maka engkau akan tetap bisa bersukacita jika engkau mengizinkan Roh Kudus memampukanmu untuk bersukacita. Nah, saudara, bahkan sukacita ini adalah salah satu dari buah-buah roh yang kita pelajari dari Galatia pasal 5 ayat 22 ayat 23. Kita baca sebentar saudara. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi sukacita adalah salah satu buah-buah roh. Jika Anda mengizinkan Roh Kudus menguasai kehidupan Anda mengizinkan bukan perasaan manusiawi yang mengendalikan hidup Anda, bukan pikiran duniawi yang mengendalikan keputusan Anda, tetapi Roh Kudus yang menginspirasi cara Anda berpikir, cara Anda berkata-kata, cara Anda merasakan, maka buah roh adalah sukacita. Sukacita yang muncul karena Anda dekat dengan Tuhan. Sukacita yang muncul karena Anda dekat dengan firman. Sukacita yang muncul karena Anda izinkan roh kebenaran, Roh Kudus memberikan sukacita itu kepada kehidupan Anda. Sekali lagi saudara, sukacita orang percaya bukan didasarkan dari hal duniawi, tetapi didasarkan karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita. Jadi saya ingin tutup untuk mereview kembali pelajaran ke-6 kita saudara. Jika Anda hari ini ingin mengikuti firman Tuhan, senantiasa bersukacita, menjadi keluarga yang tidak pernah kehilangan sukacita, menjadi keluarga yang selalu bisa tertawa dan bahagia, ceria, apapun yang terjadi dalam keluarga kita, maka 3 hal yang perlu Anda lakukan. Yang pertama, tetaplah berlindung kepada Tuhan. Percayakan diri Anda, pekerjaan Anda, anak Anda, keluarga Anda, bisnis Anda kepada Tuhan. Yang kedua, tetaplah melakukan kebenaran. Lakukan apa yang benar sesuai dengan firman. Tinggalkan dosa. Jika ya katakan ya, tidak katakan tidak. Maka melakukan kebenaran akan memberikan kita sukacita di
di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, tetaplah mencari Tuhan. Tiap hari kita berdoa, kita saat teduh, bahkan ketika Anda mendengarkan pengajaran pemuritan tentang ini, itu adalah sebuah ekspresi Anda mencari Tuhan. Anda mencintai Tuhan, dan izinkan Roh Kudus terus memberikan sukacita surgawi yang akan terus menguasai kehidupan Anda hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman-Mu, pengajaran, pemuritan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya biarlah firman-Mu itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami, dan kami dituntun, diajar, dimampukan sebagai satu keluarga untuk tetap bersukacita apapun yang terjadi. Kiranya kemampuan dari Tuhan menyertai kami, menjadikan kami keluarga yang selalu bersukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.